sahabat semua, perkenalkan nama lengkap saya Marcelina Tonis dengan NIM 2201070013, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video ini, saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Undang-Undang Dasar 1945 untuk membuat video pembelajaran tentang sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Sebenarnya, konstitusi atau constitution berbeda dengan undang-undang dasar dikarenakan suatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi sehingga setiap peraturan hukum karena penting harus ditulis, dan konstitusi ditulis itu adalah undang-undang dasar. Pada umumnya, konstitusi dibagi menjadi dua jenis, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Pasti teman-teman bertanya, apa itu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis? Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis dan undang-undang dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat kebiasaan atau juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua seperti Magna Carta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak asasi manusia rakyat Inggris. Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat itulah, maka Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis. Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan, dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, jenis kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian dibentuk lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan jenis kekuasaan tertentu itu. Beberapa sarjana mengemukakan pandangannya mengenai jenis tugas atau kewenangan itu. Salah satunya yang paling terkemuka adalah pandangan dari Montesquieu bahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam 3 jenis kekuasaan yang harus dipisahkan secara ketat. Ketiga jenis kekuasaan itu adalah: yang pertama, kekuasaan membuat peraturan perundangan atau sering disebut juga dengan kekuasaan legislatif. Dan yang kedua, kekuasaan melaksanakan peraturan perundangan atau juga yang disebut dengan eksekutif. Dan yang ketiga,
kekuasaan kehakiman atau yang disebut juga dengan yudikatif. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karena suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi, sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya. Ada kalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara ataupun keinginan dari sekelompok orang belaka. Pada dasarnya, ada dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan atau sering disebut juga dengan penggantian konstitusi. Sistem ini dianut oleh semua negara di dunia. Sistem kedua ialah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan menjadi bagian dari konstitusinya. Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat. Nah, perkembangan konstitusi di Indonesia. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada 4 macam undang-undang yang berlaku, yaitu yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Itu tentang penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Periode yang kedua pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 tentang penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Periode ketiga pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 tentang penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan. Maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia.
Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya, dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan, jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru, dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang yang kemudian disahkan pada 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950, dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Periode yang keempat pada 5 Juli 1959 sampai sekarang tentang penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959, berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Materi yang berikut tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama dilakukan dalam Sidang Umum MPR pada tahun 1999. Perubahan kedua dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR pada tahun 2000. Dan perubahan ketiga ditetapkan pada Sidang Tahap Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, meliputi hampir keseluruhan materi Undang-Undang Dasar 1945 MPR tahun 2001. Dan tahap keempat, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut meliputi hampir keseluruhan materi Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi sebagai piranti kehidupan negara yang demokratis. Sebagaimana dijelaskan di awal, bahwa konstitusi berpesan sebagai sebuah aturan dasar yang mengatur kehidupan dalam bernegara dan berbangsa, maka patutnya konstitusi dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara negara dan warga negara. Konstitusi merupakan bagian dan terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga negara. Jika negara yang memilih demokrasi, maka konstitusi demokratis merupakan aturan yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di negara tersebut. Setiap konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis haruslah memiliki prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri. Lembaga tinggi negara sesudah amandemen keempat. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah. Yang keempat, Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kelima, Presiden. Keenam, Mahkamah Agung. Ketujuh, Mahkamah Konstitusi. Dan yang kedelapan, Komisi Yudisial. Tata urutan perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah. Yang keempat, Peraturan Presiden atau Perpres. Dan Peraturan Lembaga Negara atau organ badan negara yang dianggap sederajat
peraturan daerah provinsi. Yang keenam, peraturan daerah kabupaten atau kota. Dan yang ketujuh, peraturan desa atau perdesa. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan pada video pembelajaran terkait dengan sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Saya